Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini Ustazah akan mereview atau mengulang kembali soal-soal PTS. Disimak baik-baik ya. Nah, kemarin tampilan ulangan tengah semester ya, seperti ini ya kak ya. Yaitu yang pertama, kakak isi nama lengkap. Yang kedua, kakak pilih salah satu nama kelas. Kemudian isi nomor absen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Sikap saya dengan pernyataan di atas ya, dicentang ya dengan kata setuju. Soal yang pertama, nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran ya, jawabannya A. Dimana nama lain dari ide pokok ada pokok pikiran, ada gagasan pokok, ada gagasan utama atau pikiran utama. Yang nomor 2, yang menjadi dasar pengembangan paragraf adalah ide pokok, jawabannya B. Pada setiap paragraf terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas, jawabannya D. Jadi saling berkaitan ya. Jadi setiap paragraf terdapat pikiran utama ya. Sebagai pikiran utama ide daripada paragraf, kemudian ada pikiran penjelas yaitu yang mengembangkan dari pikiran utama. Yang nomor 4, paragraf yang baik memiliki satu ide pokok, jawabannya A. Nomor 5, kuda memiliki kaki yang berfungsi untuk berpindah tempat. Kaki kuda digunakan untuk berlari, melompat, dan berjalan. Ide pokok paragraf di atas adalah jawabannya B, yaitu tentang fungsi kaki kuda. Sudah jelas ya kak ya. Nomor 6, ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya, yaitu jawabannya B, di mana letak kalimat utama itu ada dua, yaitu ada letak kalimat utama di awal dan letak kalimat utama di akhir. Nomor 7, kelinci merupakan binatang peliharaan yang lucu. Kelinci suka makan sayuran. Kelinci berbulu lebat dan lembut. Kelinci sangat lucu saat berlari dan melompat. Ide pokok paragraf di atas adalah jawabannya B, yaitu ciri-ciri kelinci ya, yang sudah dijelaskan. Kelinci suka makan sayuran, kelinci berbulu lebat dan lembut ya, itu adalah ciri-cirinya. Yang nomor 8, setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat ya. Setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat D, yaitu kalimat penjelas ya, saling berkaitan ya. Nomor 9, kucing merupakan binatang peliharaan yang sangat populer. Ras kucing murni terdiri dari Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Mereka dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jawabannya ras kucing ya. Tadi ras kucing murni terdiri dari Persia, Siam, Sphinx ya, itu adalah ide pokoknya. Nomor 10, kalimat utama yang ada di awal paragraf disebut paragraf ya. Kalau induktif itu paragraf yang kalimat utamanya di awal, yang kalimat utamanya di akhir. Kalau deduktif kalimat utamanya di awal. Kalau campuran kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Jadi jawabannya adalah deduktif, kalimat utama yang ada di awal paragraf. Nomor 11, Dedi selalu menjaga dan merawat tanaman-tanamannya. Ia sangat senang melakukannya. Setiap hari ia menyiram tanaman dan memberi pupuk secara rutin. Dedi berharap agar tanaman-tanamannya dapat tumbuh dengan subur dan segera berbuah. Gagasan utama pada paragraf tersebut adalah A ya,
Jadi selalu menjaga dan merawat tanaman-tanamannya. Nomor 12. Hal yang bermanfaat dalam berenang adalah pengaturan pernafasan yang lebih baik. Ketika kepala berada di dalam air, tubuh beradaptasi dengan menggunakan oksigen secara efektif. Tubuh akan mengambil udara di setiap hala napas dan melepaskan karbon dioksida pada saat membuang napas. Berenang secara rutin dapat meningkatkan sistem pernapasan. Ide pokok dari paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama ya. Hal yang bermanfaat dalam berenang adalah pengaturan pernafasan yang lebih baik. Nomor 13 ya. Cara mengembangkan paragraf adalah, jadi yang pertama adalah C ya, jawabannya membuat kerangka paragraf. Jadi menentukan dulu gagasan pokoknya sama gagasan pendukungnya, baru dirangkai menjadi sebuah paragraf. Nomor 14. Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa adalah, jawabannya C ya, bagaimana. Kalau untuk siapa itu menanyakan tentang tokoh atau pelaku atau seseorang. Kalau apa itu menanyakan tentang sesuatu hal. Kalau mengapa itu menanyakan tentang sebabnya. Jadi jawabannya adalah C, bagaimana. Nomor 15. Berikut bukan merupakan kata tanya adalah ya. Diingat ya, dengan teliti ya, diperhatikan ya, soalnya ya. Yang bukan merupakan kata tanya adalah, jawabannya sebagai ya, yang bukan ya. 16. Kata tanya yang dipakai untuk menanyakan orang atau pelaku dalam kegiatan wawancara adalah, ya tadi sudah sebutkan ya. Jadi yang menanyakan orang atau pelaku adalah siapa, jawabannya C. 17. Kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu terdapat dalam kalimat ya, menanyakan sesuatu. Jadi kalimat apa? Kalimat tanya ya. Kalau kalimat perintah itu memerintahkan, kalau berita itu memberikan sebuah informasi. Ya, jadi jawabannya adalah kalimat tanya. Nomor 18. Titik-titik tempat tinggalmu. Kata tanya orang yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, jadi kalau kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu ya, siapa tadi untuk menanyakan pelaku atau tokoh. Kalau bagaimana itu menanyakan cara atau proses. Jadi untuk menanyakan ini yang ditanyakan adalah tempat ya, tempat tinggalmu. Jadi jawabannya kalimat tanyanya itu di mana tempat tinggalmu. Jawabannya C. 19. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan ya. Jadi siapa digunakan untuk menanyakan orang ya. Nomor 20. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat adalah di mana ya. Nomor 21. Siapakah nama anak itu? Kalimat tersebut menggunakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan ya, siapakah nama anak itu. Jadi sudah jelas ya, dan berfungsi untuk menanyakan nama. Jawabannya B. Nomor 22. Kebakaran hutan terjadi di Riau. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah ya, dilihat ya, kebakaran hutan terjadi di Riau ya. Di Riau berarti menanyakan tempat ya. Jadi kata tanyanya yaitu di mana terjadinya kebakaran hutan. Jawabannya adalah B. Nomor 23. Guna mengetahui keadaan seseorang, maka digunakan kata tanya
ya, mengetahui keadaan seseorang, ya. Jadi jawabannya adalah menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana kabarmu? Itu menanyakan sebuah keadaan. Nomor 24. Berikut ciri-ciri kalimat tanya adalah, ya, kalimat tanya, ya. Jadi terdapat kata tanya, ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 25. Mamalia air pada saat menghirup udara akan mengeluarkan kepalanya ke permukaan air. Kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah, ya, jawabannya adalah jadi jawabannya adalah A. Bagaimana mamalia air mengambil oksigen, ya. Selanjutnya, kata tanya untuk menanyakan nama, jenis atau sifat sesuatu adalah nama, jenis atau sifat, ya. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah D. Nomor 27. Kapan kamu berkunjung ke rumah nenek? Kalimat tersebut menanyakan tentang, ya, kapan, yaitu tentang waktu. Ya, jawabannya A. Titik-titik yang sedang menanam pohon. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi adalah siapa yang sedang menanam pohon, ya, menanyakan tokoh atau seseorang, ya. Siapa yang sedang menanam pohon? Nomor 29. Titik-titik dapat terjadi kabut asap. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi adalah mengapa dapat terjadi. Kalau mengapa menanyakan tentang sebab, ya. Kapan menanyakan tentang waktu, siapa tentang tokoh, dan apa tentang menanyakan sesuatu hal. Jawabannya adalah mengapa dapat terjadi kabut asap, yaitu tentang sebab, ya. Nomor 30. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jelas, ya. Nomor 31. Kamu dapat menyaksikan acara sekaten di kota Solo. Kata tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah di mana, ya. Di mana kamu dapat menyaksikan acara sekaten di kota. Di mana kamu dapat menyaksikan acara sekaten, yaitu di kota Solo. Nomor 32. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah, ya, di mana ikan hias itu dipelihara, ya. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Jawabannya adalah D. Nomor 33. Titik-titik kegiatan pembersihan lingkungan. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ya, kapan, ya. Kapan kegiatan pembersihan lingkungan, ya, yaitu menanyakan waktu, ya. Kapan kegiatan pembersihan lingkungan. Nomor 34. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah
Siapa yang disebut paru-paru dunia? Atau mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Bagaimana daun-daun hutan tidak ya? Kapan Indonesia mendapatkan sebutan paru-paru dunia? Jadi jawabannya adalah mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Ya, jadi jawabannya yang dari paragraf tersebut yaitu karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Nomor 35. Kalimat di bawah ini menggunakan kata tanya siapa. Yang tepat adalah siapa nama anak itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 36. Adi memakai seragam warna coklat di hari Jumat. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah ya tentang waktu ya. Jadi di hari Jumat ya. Berarti kapan Adi memakai seragam warna coklat? Jawabannya C. Nomor 37. Hujan asam kerap terjadi di negara-negara industri. Contohnya di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan negara-negara Eropa. Di sana banyak ditemukan berbagai industri yang memakai batu bara. Kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar minyak juga sangat banyak. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah di mana terjadi hujan asam ya. Siapa hujan asam enggak tidak ya? Bagaimana cara mengetahui hujan tidak ada? Kapan hujan asam di Indonesia terjadi? Jadi jawabannya adalah A, di mana terjadi hujan asam ya. Hujan asam kerap terjadi di negara-negara industri, contohnya di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan negara-negara Eropa. Jawabannya adalah A ya. Nomor 38. Poster biasanya berisi apa? Yaitu tentang himbauan ya atau ajakan biasanya. Nomor 39. Sebaiknya poster ditempatkan di jawabannya C, tempat umum, yaitu tujuannya agar diketahui sama orang. Nah, nomor 40. Tujuan utama poster adalah berupa apa? Ajakan, berita, pengumuman, atau informasi. Jadi, tujuan utama poster adalah berupa ajakan ya. Nomor 41. Berikut yang merupakan tanda tanya adalah jawabannya D ya. Berikut langkah awal membuat poster adalah yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuannya ya. Jawabannya A. Nomor 43. Daerah Rumah Mila terkena dampak kebakaran hutan. Selama beberapa hari, daerah tempat tinggalnya diselimuti kabut asap. Mila memahami bahwa asap kebakaran hutan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran. Partikel yang sangat halus ini akan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Oleh karena itu, Mila berencana membuat poster untuk memberitahu masyarakat cara menjaga organ pernafasan saat terjadi kabut asap. Kalimat poster yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah gunakan masker ketika bepergian. Jawabannya adalah B ya. Nomor 44. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Semua hewan dan tumbuhan memerlukan energi untuk hidup. Semua mesin memerlukan energi agar dapat bekerja. Populasi dunia bertambah dan orang-orang lebih banyak menggunakan mesin sehingga banyak energi digunakan. Permintaan dunia akan energi telah meningkat lebih dari 10 kali sejak permulaan abad ini. Berikut informasi penting yang dapat ditemukan pada paragraf tersebut adalah semua makhluk memerlukan energi untuk apa? Untuk hidup. Jawabannya adalah B. Nomor 45. Berikut yang termasuk syarat penulisan poster adalah
jelas, singkat, persuasif, dan menarik. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 46. Contoh gambar di bawah ini termasuk jenis poster. Ya, di situ ada demam berdarah. Ya, ingat ya 3M. Ya, yaitu tentang kesehatan. Nomor 47. Perhatikan gambar di bawah ini. Poster tersebut mengajak kita untuk buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 48. Kata-kata yang digunakan dalam poster hendaknya bersifat apa? Persuasif, ya. Nomor 49. Kalimat penjelas selalu mendukung kalimat utama, ya, yang di awal tadi sudah saya bilang, ya. Jadi kalimat utama dan kalimat penjelas ini selalu berkaitan, ya, dimana yang terdapat pada sebuah paragraf, ya. Nomor 50. Kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Disebut paragraf, ya. Kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, berarti disebut paragraf campuran, ya, di awal dan di akhir. Kalau deduktif tadi berada di awal, kalau induktif berada di akhir, ya. Mungkin cukup sekian, ya. Itu tadi yaitu tentang pengulangan, ya, tentang jawaban yang benar, ya, dari soal-soal PTS kemarin. Semoga bermanfaat bagi kakak, ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.